Shalom. Iya, apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa semangatnya Kak Ellen ya. Iya Kak Iya, apa kabar Kak? Puji Tuhan, luar biasa Kak Ellen. Kak Ellen gimana kabarnya? Luar biasa hari Ya, ini. kita semua sehat ya, puji Tuhan. Iya. Ya. Oke, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mau ibadah sekolah minggu ya, Yesus Family. Walaupun dari rumah kita masing-masing, adik-adik di rumah dari rumah masing-masing, tapi kita bersyukur dan kita percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita akan naikkan pujian kita bawa penyembahan kita datang ke hadirat Tuhan, kita akan pujian kita, Yesus ku datang padamu. Dengan sungguh-sungguh sikap hati kita bawa ke hadirat Tuhan, atas penyertaan Tuhan selama seminggu yang lalu. Tuhan Yesus sangat baik. Yesus, ku datang padamu. Syukur ku naikkan bagimu. Sebab Engkau mengasihi kami. Mengasihiku. Sebab Engkau memberkatiku. Katakan, Yesus, ku datang padamu. Syukur ku naikkan bagimu. Sebab Engkau memimpin hidupku. Sebab Engkau selamatkanku. katakan, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesusku luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus yang selamatkanku. kita akan pujian kita sekali lagi, katakan. Yesus, ku datang padamu. Syukur ku naikkan bagimu. Sebab Engkau mengasihiku. Sebab Engkau memberkatiku. Yesus, ku datang padamu. Syukur ku naikkan bagimu. Sebab Engkau memimpin hidupku. Sebab Engkau Sebab selamatkan Engkau selamatkanku. Katakan bersama-sama. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesusku luar biasa. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, Yesus yang selamatkanku. Yesus yang selamatkanku. Yesus yang selamatkanku. Yesus yang selamatkanku. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau telah membangunkan kami ya Bapak, memberikan kami kehidupan pada hari ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Itu karena kasih karunia-Mu ya Bapa, untuk penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk segala hal yang sudah kami lalui dalam seminggu yang lalu hingga pada saat ini ya Bapa. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Berkati orang tua kami ya Bapa,
supaya kami diberikan kesehatan dan juga keluarga kami ya Bapak dimanapun mereka berada. Sehingga pada saat ini ya Bapak, Tuhan memberkati kami ya Bapak dengan segala kesehatan dan juga nafas kehidupan kami. Kami mau lebih lagi untuk memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Adik-adik, kita mau memuji Tuhan dengan lebih lagi. Kakak ajak kita semua yang di rumah bangkit berdiri. Kita semangat ya Kak Ellen ya? Semangat, oke. Nanti kita semua ikut Kak Ellen dalam bergerak. Kita mau menari, mau bergerak dan puji Tuhan. Dengan semangat dan sukacita yang luar biasa. Oke? Siap? Siap. Kita katakan, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selang dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita angkat pujian itu sekali lagi dengan lebih semangat. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selang dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Ku suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Kita katakan sekali lagi. Karena Engkaulah Yesusku. Pujian untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Baik, kita masih mau terus memuji Tuhan. Adik-adik di rumah tetap berdiri ya. Oke, silakan Kak Ellen. Ya adik-adik kita lanjutkan pujian kita, masa depan sungguh ada. Bertepuk tangan ya, kita ikuti kakak Ia untuk bergerak. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah
maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Sekali lagi ya. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Selamat, yeay. Puji Tuhan, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Wah, Kak Iyau, kita sedang memuji Tuhan hari ini. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita kedatangan bintang tamu loh. Wah, bintang tamu. Iya. Siapa sih Kak Ellen? Kakak penasaran kan? Penasaran banget. Adik-adik di rumah penasaran nggak? Penasaran banget pastinya. Kita sambut saja Dr. Forkra. Halo semuanya. Halo. Ya. Langsung aja kali ya. Kak? Iya langsung Silakan, aja ya kita silakan. tanya-tanya ya. Kak, boleh tahu nggak namanya siapa? Iya, oke. Pertama-tama Kak perkenalkan diri dulu ya. Ya. Nama Kakak Kak Patrick, biasa dipanggil ya Kak Erik aja. Oke, Kak Erik. Iya. Kak Erik ya? Iya, Kak Erik. Bukan Kak Patrick. Panggilannya Kak Erik aja. Oh, panggilannya. Kak Erik kalau boleh tahu profesinya apa nih? Iya, kalau adik-adik bisa lihat ya, ini ada jas putih ya. Biasanya jas putih siapa tuh ya? Oke, Kakak berprofesi sebagai dokter umum. Oh, dokter umum. Iya. Jadi kalau misalnya ada adik-adik yang sakit ke dokter ya? Iya, kalau ada yang sakit periksanya ke dokter. Pinter banget Kak Ellen. Boleh. Apa lagi ya Kak? Oh iya, Kakak kerjanya di mana? Iya, kalau Kakak sekarang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Samarinda. Kakaknya ini dokter nih ya. Kita kan sering tuh takut kayak datengin dokter untuk berobat. Nah, tapi sebenarnya kakak dokter itu baik semua ya Kak ya? Iya, semua Iya. baik. Kakak yakin di rumah juga banyak adik-adik yang mau jadi dokter atau punya cita-cita lain. Nah, kakak mau tanya nih ke Kak Eriknya, ke dokter Erik, gimana sih supaya bisa jadi dokter? Iya, kalau misalnya ada adik-adik yang di rumah ingin sekali jadi dokter, hal yang pertama adalah harus rajin belajar ya. Rajin belajar dan makan makanan yang bergizi, makan sayuran ya. Makan yang sehat, ada susunya juga gitu. Jadi harus rajin belajar, nggak boleh malas-malesan. Kalau malas-malesan ya nggak bisa nanti jadi dokter gitu. Ya tentunya juga tetap berdoa ya Kak Iya, ya. jelas, itu Luar pasti. biasa ya, pasti begitu. Oke, di profesi sebagai dokter ini Kak, bisa nggak melayani Tuhan? Iya, sebagai profesi dokter tentunya sangat bisa sekali. Semua profesi juga apalagi dokter ya, karena kita dokter melayani orang-orang yang sakit gitu ya. Ketika kita melayani orang-orang yang sakit, kita juga melayani dengan kasih, sukacita, seperti buah-buah roh yang sudah adik-adik tahu ya. Jadi ketika kita melayani dengan buah-buah roh itu, pasien-pasien atau orang-orang yang sakit yang berobat ke kita juga bisa merasakan sukacita dan itu juga membantu mereka untuk sembuh seperti itu. Ya, Boleh, betul Kak. sekali. Bener ya. Bener Kak? Nah, jadi pelayanan itu melayaninya bisa dengan senyum pastinya ya Kak ya. Pasti. Iya, jadi kita semua di sini harus ramah, harus senyum untuk Sukacita orang-orang. juga. Iya betul. Nah terus Kak, kan sekarang tuh lagi bukan musim ya, Iya, lagi Kak. masa pandemi. Covid. Ya. Iya. Gimana Kak Ellen? COVID-19 ini. Iya. Gimana? Apaan sih itu Kak COVID-19? Iya, kalau sering kita dengar ya COVID-19 atau COVID-19 gitu ya. Jadi COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus ya, bukan bakteri atau jamur. Jadi virus ya, disebabkan oleh virus dan dia menyerang tubuh kita. Salah satunya di paru-paru atau tempat kita bernafas gitu, itu namanya COVID dan ini sangat mudah sekali menular gitu, makanya sangat berbahaya. Gitu. Oke. Iya, jadi kan nih banyak nih Kak pasien COVID-19 atau yang udah positif. Ya kita berdoa ya supaya semuanya boleh disembuhkan dan supaya pandemi ini bisa berakhir secepat-cepatnya. Amin. Dan juga bisa bertemu dengan teman-teman ya untuk kita sekolah minggu bersama-sama lagi. Ya, amin. Nah terus Kak, gimana sih caranya supaya kita nggak kena tuh COVID-19? Ada nggak?
Oke, caranya? jadi untuk mencegah tertular dengan COVID-19 atau COVID-19, banyak tuh kan adik-adik pernah lihat di TV atau di berita-berita ya, untuk menjalankan protokol kesehatan. Jadi di Indonesia ada protokol kesehatan gitu ya. Yang pertama harus memakai masker ya, jika memang adik-adik harus keluar rumah, tapi sebaiknya harus di rumah saja, nggak boleh kemana-mana. Ya, tadi yang pertama harus pakai masker jika keluar rumah, kemudian harus rajin cuci tangan. Nah, iya, betul. adik-adik kalau setiap kegiatan harus cuci tangan ya, sebelum bermain, setelah bermain, sebelum makan, ya, dan sebelum tidur juga harus cuci tangan. Harus menjaga kebersihan, itu yang paling penting. Kemudian makan makanan bergizi, sayur, buah, susu dan sebagainya yang sehat-sehat. Dan tidur yang cukup ya, itu untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga daya tahan tubuh kita juga. Dan yang paling penting kalau memang nggak ada kegiatan yang terlalu penting di luar rumah, sebaiknya di rumah aja ya. Gitu. Oh iya, kan adik-adik juga sekolahnya, aktivitasnya di rumah aja ya sekarang ya Kak, Kak di ya. rumah. Iya, betul sekali. Oke, jadi pesannya juga tadi sudah sesuai dengan protokol kesehatan itu ada pakai masker. Ya Pakai gimana sih Kak? masker. Pakai masker yang baik itu? Oke, kakak bakal contohin cara pakai masker ya. Ini contoh. Masker Misalnya, kain ya? ini masker kain ya. Jadi, nah adik-adik ini kakak akan menunjukkan cara memakai masker yang baik dan benar. Oke, pada saat kita memakai masker, kita pegang talinya saja. Jangan dipegang tengah-tengahnya masker ini ya. Karena kan tangan kita nggak tahu nih kotor atau bersih ya. Jadi harus tetap pegang yang pinggirnya saja atau talinya. Oh. Kemudian letakkan di telinga, dikaitkan di telinga. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita memakai masker ya, jadi hindari untuk menurunkan masker seperti ini atau seperti maskernya di bawah hidung seperti ini. Ini cara memakai masker yang salah ya. Contoh yang salah ya adik-adik. Atau diturunkan seperti ini. Ini juga salah karena pada saat kita memakai masker seperti ini, leher kita terpapar dengan udara di luar. Ketika kita turunkan akan menempel di maskernya. Nah, kita pakai lagi, kena lagi nanti di mulutnya seperti itu. Kemudian untuk melepas masker yang baik dan benar adalah kita lepas dari talinya. Lepas seperti ini. Kemudian dicuci langsung. Menggunakan masker paling lama 4 jam, harus diganti ya, nggak boleh dipakai berulang-ulang setiap hari. Seperti itu cara memakai masker yang baik dan benar. Oke. Oke Kak. Ya, silakan Kak Ellen, ada lagi tadi tuh. Oh, cuci tangan. Kak, cuci tangannya gimana Kak? Oke ya, jadi mencuci tangan itu harus dengan air mengalir ya, harus air mengalir dan dicuci dengan sabun ya, sebaiknya dengan sabun. Seperti ini, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah telapak tangan gitu ya, telapak tangannya digosok, keduanya, kemudian punggung tangan, kanan dan kiri ya, punggung tangan, kemudian sela-sela jari, kemudian buku-buku jarinya dikunci seperti ini, digosok, ya. Kemudian jempolnya digosok juga seperti ini, kanan dan kiri ya. Setelah itu ujung-ujung jarinya seperti ini, sebelah kanan, sebelah kiri, ya. Kemudian sudah selesai, habis itu bilas dengan air mengalir seperti itu, lalu keringkan. Seperti itu cara mencuci tangannya. Oke, udah jelas ya Kak Ellen ya? Jelas banget Iya, Kak. itu pesannya tadi harus dilakukan gitu ya untuk adik-adik semua. Benar. Pakai masker, cuci tangan ya. Iya. Nah, terus Kak, ini udah terakhir nih pertanyaannya. Ya, pesan deh untuk adik-adik di rumah. Apa sih yang bisa Kak Erik atau Kakak Dokter sampaikan untuk adik-adik yang di rumah? Iya, untuk adik-adik yang di rumah, tadi kakak sempat kasih pesan ya, jadi tetap harus jaga kesehatan. Semua yang kita alami sekarang itu semua karena Tuhan gitu ya. Jadi tugas kita adalah menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita. Tentunya dalam masa pandemi ini sangat berbahaya sekali dan
apalagi adik-adik banyak kegiatan juga kan yang harus dilakukan, tapi sementara sudah dilakukan di rumah. Oleh karena itu tetap selain di rumah saja tetap jaga kesehatan, makan-makan yang bergizi, ya tetap harus rajin cuci tangan dan yang paling penting harus berdoa kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kegiatan adik-adik dimanapun adik berada. Oke, terima kasih Kak Terima kasih, Erik. Kakak. Iya. Iya sama-sama. Iya, sebelum itu kita mau kasih yel-yel nih. Oke. Jadi nanti kalau kakak-kakaknya bilang salam sehat, adik-adik di rumah jawabnya andalkan Tuhan, jaga kesehatan. Bisa ya? Bisa kakak? Bisa. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. Salam sehat, andalkan Tuhan, jaga kesehatan. Yeay. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Selamat kakak. memberkati. Selamat Ya, bekerja, sama-sama. selamat melayani. Terima kasih. Puji Tuhan, luar biasa bintang tamu kita hari ini ya Kak Ellen. Iya. Iya, nah kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah kedatangan tamu juga tadi, kita udah berbincang-bincang. Nah saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Donald. Iya. Ya, namun sebelum itu kakak mengajak adik-adik di rumah untuk kembali berdiri. Kita naikkan pujian, baca kitab suci, berdoa tiap hari kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Adik-adik di rumah boleh ikut ke Ellen ya, posisinya berdiri ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau lompat ya. tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. oke puji Tuhan. Diberikan kesempatan untuk Kakak Donald untuk membawakan kita dalam firman Tuhan. Hai adik-adik. Oke, kita sudah mendengarkan puji-pujian, kita sudah bernyanyi bersama-sama. Tadi Kak Ellen dengan Kak Yao belum mempersilahkan adik-adik untuk duduk ya. Oke, sekarang kakak persilakan adik-adik untuk duduk dulu. Oke, baik. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kakak percaya bahwa kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, ya, menyembah Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan bintang tamu kita tadi. Siapa bintang tamu kita tadi? Doctor for Christ. Ya. Tadi sudah menjelaskan bagaimana walaupun kita di rumah kita tetap berdoa, dan bukan saja berdoa tapi kita juga sudah mendapat penjelasan tadi dari Pak Dokter bahwa kita juga harus menjaga protokol kesehatan, yaitu tetap menjaga kebersihan, bagaimana cara mencuci tangan, ya, cara memakai masker yang benar. Semua itu baik untuk kita lakukan, ya. Jadi itu semua untuk kepentingan kita dan untuk kesehatan kita. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita sekali lagi. Kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami semua akan mendengarkan cerita dari kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, terangi hati kami dan biarlah cerita firman yang akan kami dengar ini akan menjadi sesuatu yang berguna untuk iman kami, percaya kami kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati waktu ini, memberkati semua kami duduk tenang di hadirat Tuhan.
setiap hal-hal yang mengganggu kami untuk tidak konsentrasi mendengar firman Tuhan saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan hancurkan semuanya dengan kuasa-Mu, dan biarlah semua kami duduk tenang di hadirat Tuhan, mau mendengar cerita dari firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan pada saat ini mengenai Sodom dan Gomora. Adik-adik pasti sudah pernah mendengar atau ada yang sudah pernah membaca di dalam firman Tuhan kisah tentang Sodom dan Gomora. Oke, kakak akan ingatkan lagi ya buat kita semua, di mana ayat firman Tuhan yang bercerita tentang kisah Sodom dan Gomora. Firman Tuhannya terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Oke, kakak tidak akan bacakan firman Tuhan ini karena sangat panjang. Kakak percaya nanti kakak minta bimbingan dari orang tua buat adik-adik untuk nanti kita membaca bagaimana kisah tentang Sodom dan Gomora dari pasal dan ayat firman Tuhan yang tadi sudah kakak sampaikan. Oke, kakak akan bercerita bagaimana apa sih Sodom dan Gomora itu. Nah, Sodom dan Gomora itu menurut ayat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 19 tadi adalah satu tempat di mana ada dua kota di tempat itu. Ya, kota itu bernama kota Sodom dan kota Gomora. Ya. Sodom dan Gomora dihuni oleh orang-orang yang sangat jahat sekali. Ya. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Orang-orang yang hidupnya diliputi dengan kekerasan. Dengan cara hidup yang tidak benar. Dan akhirnya dalam cerita ini Tuhan mendengar dari bumi, ternyata banyak sekali keluh kesah tentang kota ini, yaitu kota Sodom dan Gomora. Akhirnya ketika Tuhan melihat ternyata benar apa yang dikeluhkan oleh orang-orang di sekitar tentang kota Sodom dan Gomora ini. Betapa jahatnya hidup mereka penuh dengan dosa. Dan akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghukum kota ini. Tuhan mengutus dua malaikat untuk datang ke kota ini untuk memusnahkan kota ini. Oke, dari cerita ini kita melihat bahwa betapa Tuhan sangat tidak senang dengan dosa. Dan akhirnya di dalam cerita itu malaikat Tuhan itu datang. Tapi di dalam kota itu ternyata ada seorang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan nanti adik-adik baca di dalam kisah itu. Ada seorang yang percaya kepada Tuhan. Orang ini bernama siapa adik-adik? Namanya Lot. Lot ini adalah keponakan dari Bapak Abraham. Akhirnya ketika Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, ternyata ada Lot, seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga Tuhan sebelum memusnahkan kota itu, atau sebelum Tuhan menghukum kota itu, Tuhan mengutus malaikat. Lot ini dia punya satu istri dan dia juga punya dua anak perempuan.
Dalam cerita ini, sebelum malaikat yang diutus oleh Tuhan itu memusnahkan kota Sodom dan Gomora dengan api dan belerang, firman Tuhan dalam cerita ini berkata bahwa Tuhan menyuruh malaikat itu untuk menghampiri, datang ya di tempatnya Lot tinggal. Dan pesan dari malaikat ini kepada Lot adalah Tuhan akan menunggang balikan semua kota ini dengan api dan belerang. Api yang datang dari atas. Api Tuhan. Tetapi malaikat ini berpesan kepada Lot bahwa besok pagi-pagi kamu harus pergi keluar dari kota ini. Ternyata Lot mendapat belas kasihan dari Tuhan. Dan singkat cerita, ketika waktu pagi hari dan Tuhan mau menunggang balikan kota Sodom dan Gomora di mana orang-orangnya, ya, semua orang yang ada dalam kota itu hidupnya penuh dengan dosa, penuh dengan perbuatan yang sangat-sangat jahat. Tuhan perintahkan kepada Lot melalui malaikat Tuhan. Besok pagi-pagi, Lot dan keluarganya harus pergi keluar dari kota Sodom dan Gomora. Karena pagi-pagi nanti Tuhan akan membakar kota itu. Akhirnya saat itu firman Tuhan berkata, waktu pagi-pagi benar, Lot sudah siap mau keluar. Tetapi Lot penuh dengan kebimbangan. Lot pasti memikirkan, waduh, banyak sekali harta yang saya tinggalkan. Ya, banyak sekali harta, kambing, domba, rumah yang sudah saya bangun. Saya harus tinggalkan. Akhirnya di dalam cerita ini Lot seperti berat untuk meninggalkan. Tetapi karena Tuhan mau menyelamatkan Lot, akhirnya firman Tuhan katakan kedua malaikat itu menarik tangan Lot dengan segera untuk keluar dari kota itu. Dan Tuhan menyuruh Lot untuk pergi. Tuhan menyuruh Lot, kamu harus lari ke gunung sana. Tapi Lot takut. Karena kalau dia naik ke gunung, langkahnya akan lama dan dia takut jangan sampai kemusnahan kota Sodom dan Gomora itu bisa juga menghampiri dia dengan keluarganya. Dia meminta kepada malaikat, tolong kasihani aku. Aku mau lari ke salah satu kota terdekat di situ. Dan akhirnya dalam hal ini karena Tuhan sudah punya rencana dari awal untuk menyelamatkan, berbelas kasihan terhadap Lot. Apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya Tuhan mengabulkan permintaan Lot dan memberikan kesempatan untuk dia lari ke satu kota terdekat yang bernama Zoar. Nah, ketika mereka sampai di sana, ya, di kota Zoar. Dalam perjalanan lari ke kota Zoar itu ternyata ya ada satu peristiwa yang terjadi. Tuhan menyuruh kepada Lot ya, pesan melalui malaikat itu bahwa kamu harus lari dan jangan pernah menoleh ke belakang. Ternyata saat mereka melarikan diri dan menyelamatkan diri ke kota Zoar itu, istri Lot dia berbalik ke belakang. Ketika dia berbalik ke belakang, firman Tuhan katakan akhirnya dia menjadi apa? Menjadi tiang garam. Akhirnya dia menjadi tiang garam. Dan akhirnya dalam cerita ini Lot bersama dengan kedua anak perempuannya mereka lari sampai di kota Zoar. Ketika mereka sampai di kota Zoar, dan mereka melihat ke belakang, ternyata api Tuhan yang besar sudah membakar kota Sodom dan Gomora. Semua
manusia di dalam kota Sodom dan Gomora itu mati, ya, dibakar oleh api yang turun dari Tuhan. Luar biasa adik-adik cerita yang sudah kita dengar. Nah, dari cerita yang sudah kita dengar ini kakak ingin membawa kita untuk melihat ada beberapa hal yang penting yang perlu kita lihat dari cerita ini. Yang pertama, bahwa akibat dari dosa dan kejahatan adalah penghukuman. Nah, jadi ternyata dosa, akibat dari pelanggaran dan dosa, akhirnya penghukuman terjadi atas kota Sodom dan Gomora. Kakak ingin bawa kita untuk membaca satu ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan itu di dalam Roma pasal 8. Adik-adik di rumah boleh buka Alkitabnya bersama-sama dengan kakak. Kita buka di dalam Roma pasal 8. Bisa dibantu sama mama atau papa. Kita buka dalam Roma pasal 8 ayat 1. Kakak akan bacakan ayat firman Tuhan ini, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, tadi kakak katakan hal pertama yang kita pelajari dari kisah Sodom dan Gomora bahwa dosa, kejahatan harus dihukum. Tetapi dari ayat yang kita baca tadi di dalam Roma pasal 8 ayat 1 bahwa sekarang tidak ada penghukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Kakak percaya bahwa kita semua, ya adik-adik di rumah kakak, kita sudah mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Demikian sekarang sudah tidak ada lagi penghukuman bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati, menderita dan mati di kayu salib. Dan sudah menanggung semua dosa kita. Sehingga sekarang penghukuman atas dosa tidak lagi berlaku atas kita, atas kakak, atas adik-adik. Tidak lagi ada penghukuman atas dosa. Karena Tuhan Yesus sudah membayar semua, lunas semua dosa kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari cerita tentang Sodom dan Gomora adalah kita tidak boleh mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Seperti istri Lot. Tuhan sudah menyuruh mereka pergi, tetapi istri Lot lupa dan akhirnya istri Lot melihat ke belakang. Apa yang terjadi? Ternyata istri Lot tidak memperoleh keselamatan bersama-sama dengan Lot dan kedua anaknya. Akhirnya istri Lot menjadi tiang garam. Kakak percaya adik-adik tidak mau menjadi tiang garam ya, kakak juga gak mau. Ya. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang jangan sekali-kali kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, kakak ingin kita buka lagi satu ayat firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan menghimbau kepada kita untuk tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Tolong kita buka bersama-sama dengan kakak ya untuk kita baca ayat firman Tuhan ini. Dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-15 sampai 17. Kakak akan baca ya ayat firman Tuhan ini buat kita semua. Adik-adik di rumah juga baca ya, adik-adik di rumah ya. Oke, kakak baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu
keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oke? Firman Tuhan bilang jangan. Walaupun kita ada di dunia, firman Tuhan mengajak kita untuk tidak mengasihi dunia seperti istri Lot. Istri Lot tidak melihat keselamatan yang sudah Tuhan sediakan, tapi dia menoleh ke belakang. Dia mengingat rumahnya, dia mengingat apa lagi? Ya, banyak sekali hartanya dia mengingat. Dan hatinya terpaut kepada hal-hal yang dari dunia itu. Sehingga ketika dia balik dan menoleh ke belakang, ternyata dia tidak diselamatkan bersama-sama dengan Lot dan juga istrinya. Oke. Jadi tidak boleh ya kita mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yang ketiga dari kita pelajari dari kisah Sodom dan Gomora. Yang ketiga adalah anugerah dan belas kasihan dari Allah saja yang menyelamatkan kita. Jadi ternyata dari cerita tadi kita melihat bahwa Lot dan keluarganya mendapat belas kasihan dari Tuhan. Anugerah dari Allah saja yang menyelamatkan mereka. Kakak baca, pingin kita baca lagi satu ayat firman Tuhan lagi. Terakhir kita baca satu ayat firman Tuhan lagi. Ayat firman Tuhan itu di dalam Efesus pasal 2. Ayo bersama-sama dengan kakak kita buka di dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayatnya ke-9 kakak akan baca. Oke, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Oke. Keselamatan yang kita terima dari Tuhan adalah anugerah pemberian Allah. Dan sikap kita adalah kita harus menerima itu dengan iman, firman Tuhan bilang. Jangan ada di antara kita yang menyombongkan diri, membanggakan diri. Tetapi itu adalah pemberian Allah cuma-cuma untuk kita. Dan kita harus terima dengan iman. Dan sebagai ucapan syukur dari apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita, kita juga harus menjalani hidup dengan taat kepada Tuhan. Harus dengar-dengaran sama orang tua, tidak seperti orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora yang jahat, tidak mau dengar-dengaran sama orang tua. Dan kita juga harus taat kepada Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan adalah bentuk ketaatan kita, bentuk kasih kita kepada Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan saja yang sudah menyelamatkan kita. Oke. Firman Tuhan yang kakak sampaikan sekian. Dan kita harus ingat lagi tadi bahwa dosa pasti mendapatkan penghukuman. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, hanya anugerah Allah saja yang bisa menyelamatkan kita. Kakak percaya firman Tuhan yang sudah kita dengar memberkati kita semua. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kakak berdoa ya, mari kita lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan waktu, kami sudah bersama-sama membaca, bahkan merenungkan, mendengar cerita tentang firman Tuhan. Berdoa untuk semua adik-adik yang ada di rumah, biarlah Roh Kudus menerangi mata hati mereka dan Roh Kudus juga yang akan terus berbicara, mengajari mereka tentang cerita dari firman Tuhan. Semua poin-poin yang sudah kita dengar dari firman ini, biar Roh Kudus juga menguatkan dan memberikan kekuatan dan hikmat untuk adik-adik mampu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, bersyukur untuk siang hari untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya Kak. Iya Kak Ellen. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Ya, baik. Kita sambil mempersiapkan persembahan kita di rumah, adik-adik di rumah persiapkan ya.
Tapi sambil kita memuji Tuhan dengan lagu yang mengatakan Tuhan Yesus baik. Sambil bertepuk tangan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya, Dan untuk selama-lamanya. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke, puji Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan untuk persembahan yang sudah kita berikan. Ya, kita berada di ujung ibadah kita ya Kak Ellen. Ya Kak. Ya, puji Tuhan, dan kita akan berdoa untuk persembahan kita sekaligus untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Dipersilakan dengan kasih kembali Kakak Donald. Oke, baik adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita sekaligus untuk menutup ibadah kita saat ini. Kakak minta kita semua lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang sudah menyertai kami dalam semua rangkaian ibadah kami pada saat ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan sebagai ungkapan syukur kami. Kami juga sudah memberikan persembahan. Biarlah apa yang sudah kami persembahkan hari ini semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri semua rangkaian ibadah kami. Kami percaya bahwa semua kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan apapun aktivitas sepanjang minggu ini, kakak berdoa supaya semua adik-adik di rumah, baik itu aktivitas belajar, mengajar, maupun kebersamaan dengan orang tua di rumah, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan menyertai, menjagai, dan melindungi kami. Dan kami percaya penyertaan Tuhan juga akan membawa kami sampai minggu depan nanti kami akan bertemu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Kakak Donald. Puji Tuhan ya, kita boleh selesai ya Kak. Ya. Ya, saat ini kita mau berterima kasih untuk adik semua yang sudah mengikuti ibadah dan juga untuk papa mama yang sudah mendampingi. Kita ucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Sampai ketemu minggu depan. Jaga